Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada sahabat-sahabat saya pagi ini. Kali ini saya akan kasih tema tidak bersyukurnya seorang hamba karena daripada hati yang bersyukur. Yang perlu diketahui bahwasanya hati ini mempunyai peranan yang sangat penting ya, terhadap semua keputusan dan juga perilaku yang kita lakukan, baik itu kalau kita mampu untuk pertimbangkan dan lain sebagainya. Dan itu semua bahwasanya banyaknya kawan-kawan kita yang bermasalah dengan apa yang dia lakukan, seperti misalnya nanti temannya, merusak kepercayaan dan amanah, membuat makar dan lain sebagainya. Itu akibat dari apa yang ada di hati. Islam sangatlah memberikan arahan kepada kita tentang bagaimana membersihkan hati, dan istilah dikatakan timbul qulub, mana kita bisa memperbaiki hati-hati kita dalam kondisi yang sehari-hari kita akan diberikan sebuah ulasan dan juga praktek bagaimana menjaga hati dan juga memperbaiki hati. Yang pertama, bahwasanya kita harus memperhatikan tentang bagaimana ketaatan kita kepada Allah. Dimulai dari sholat lima waktu, sholat sunnah, ya, kemudian zikir pagi dan petang, kemudian juga kita dianjurkan tilawatul Quran. Pada malam harinya kita dianjurkan untuk muhasabah, agar kita melihat bagaimana kehidupan kita ini dalam kacamata agama. Apabila kita merasa kita menjadi orang yang besar, maka agama mengingatkan bahwasanya itu hanya pemberian Tuhan. Itu hanyalah sebuah amanah, dan apabila amanah itu tidak kita jaga dan kita tidak perlakukan dengan yang seharusnya, Allah bisa saja mengambil nikmat itu dari kita dalam waktu yang sangat sedikit. Contoh, ketika seseorang yang dia terus berusaha dalam hidupnya sehingga ingin mendapatkan sukses. Suatu saat ada sebuah pilihan, apakah dia akan mengambil keuntungan yang besar dari sebuah perniagaan, tetapi dia tidak mengindahkan tentang hukum-hukum dalam agama, seperti misalnya tidak boleh transaksi, ya, apabila kemudian transaksi itu tidak disepakati, atau mungkin menyembunyikan informasi dan lain sebagainya. Maka hal-hal yang demikian ini koridor agama sangatlah penting. Apakah kemudian dari apa yang kita lakukan itu adalah sebuah keharaman, atau mungkin adalah sebuah hal yang halal atau bukan? Maka kawan-kawan, ketika kita bermuhasabah diri, ketika kita beristighfar dalam kondisi-kondisi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan temui bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang sedang kita usahakan, itu barometernya akan menjadi jelas, yaitu apakah ini sebuah hal yang halal atau mungkin sebuah hal yang dimubahkan atau dihalalkan. Maka dilarang seseorang dengan sengaja menghancurkan kredibilitas seorang, karena bukan hanya itu bisa menghancurkan reputasi teman kita, saudara kita, kolega kita, tetapi juga membuat kondisi di mana kerusakan di muka bumi itu semakin parah. Rusak dari hikmah daripada orang
yang kemudian mendapatkan pahala dari orang yang memfitnah, juga mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah ketika dia sabar pada ujian itu, adalah bahwasanya Allah tidak tinggal diam kepada sesuatu yang dirusak secara zalim. Padahal dalam kesehariannya mungkin orang itu tidak melakukan apa-apa, mungkin orang itu tidak sesuai dengan fitnah yang diberlakukan kepada diri oleh orang yang memfitnah. Ini ada kaitannya dengan penyakit hati. Maka periksa diri kita ketika kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan. Apabila kita lihat bahwa orang itu mendapatkan kesenangan, apakah kita ikut bergembira? Apakah kita kemudian malah mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari sesuatu yang negatif? Maka ingatlah, ketika kalian pun diberlakukan sama oleh orang lain, tentu kita tidak akan senang. Dan itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Kenapa? Karena jika kita mendapatkan nikmat Allah, karena kita tidak betapa besarnya nikmat itu. Contoh nikmat kesehatan. Apabila kalian hari ini mendapatkan berupa misalnya leukemia atau mungkin kanker otak dan sebagainya, yang kalian tidak akan pernah berpikir saya harus mendapatkan uang banyak, saya belum mendapatkan harta yang banyak. Tidak. Hanya dengan sehat saja kita sudah sangat bersyukur. Padahal kalian kita dalam keadaan yang sehat walafiat, alhamdulillah. Tapi ala kulli hal, kondisi-kondisi di mana kita memperhatikan nikmat orang lain, kadang disitulah di mana kita kemudian menjustifikasi bahwasanya orang lain tidak pantas mendapatkan nikmat itu kecuali kita. Kemudian kita menganggap apa yang dilakukan orang lain tidak lebih baik dan tidak lebih pantas dibanding kita. Maka saudaraku semua, ingatlah penyakit hati yang demikian kategorinya hasad. Hasad ini bisa menghancurkan. Hasad ini juga bisa membimbing ke jalan yang benar. Apabila kita melihat diri kita, mendapatkan diri kita seperti demikian, kemudian kita tidak memberi ulasan kepada diri kita untuk bisa memperbaiki agar lebih baik daripada sebelumnya, maka ingatlah musibah itu besar. Kenapa? Karena hasad menghancurkan hati kita. Karena hasad menghancurkan pikiran kita. Dan hasad membuat kita jauh daripada ridha, jauh daripada nikmat yang seharusnya kita dapat. Karena kita akan terlalu sibuk mengurusi kekurangan saudara kita, cacat saudara kita, dan juga hal-hal yang membuat kita merasa kita lebih pantas dan lebih baik daripada diri kita. Maka berhati-hatilah kepada kondisi ini, dan jadikanlah agama sebagai tolak ukur kita. Lihat bagaimana ajaran-ajaran agama. Maka faidah al-ilmu qabla amal, ya, bahwasanya kita berilmu dulu sebelum beramal, itu adalah kondisi yang wakil, kondisi yang nyata yang harus kita jalani dalam hidup. Kita tidak perlu mencari kesalahan orang lain, karena mungkin kesalahan kita lebih besar, lebih banyak dan lebih berat dibanding orang lain. Maka terakhir kami memberikan nasihat bahwasanya perbaikilah amalmu, perbaikilah hatimu, dan juga perbaikilah apa-apa yang menjadi tantangan hidup. Yaitu kita disuruh untuk beribadah kepada Allah, bukan kita mengurusi apa-apa yang diperbuat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.